Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang bertema pidato. Apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama ada pengertian pidato, kemudian fungsi dari pidato tersebut, lalu metode pidato dan struktur teks pidato, dan macam-macam pidato. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pidato. Apa sih pidato itu? Pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari seorang pembicara tentang suatu hal kepada halayak umum. Lalu, apa fungsinya? Fungsi pidato yaitu untuk mengajak, mempengaruhi, mengimbau halayak ramai agar bisa mengikuti yang disampaikan, juga untuk menghibur, memberitahukan informasi agar halayak umum dapat mengetahuinya. Kemudian, apa saja metode dalam pidato? Ada 4 metode. Yang pertama, impromptu. Impromptu yaitu pidato tanpa naskah yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan. Yang kedua, ada memoriter. Memoriter yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Sebelum kita berpidato, menghafalkan terlebih dahulu, jadi ketika kita berpidato itu tidak menggunakan teks atau tidak membaca teks sama sekali. Yang ketiga, ada metode naskah. Metode naskah ini yaitu metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato yang setelah dipersiapkan. Jadi selama berpidato, kita sambil membaca teks tersebut. Kemudian metode yang terakhir yaitu ada ekstemporan. Metode ini yaitu metode yang dimana dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis atau poin-poin besar dari isi pidato tersebut yang akan disampaikan. Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu struktur teks pidato. Dalam struktur teks pidato yang pertama yaitu salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian awal dan menjadi pembukaan dalam suatu pidato. Contohnya dari salam pembuka naskah pidato yaitu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua dari struktur teks pidato yaitu ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan biasanya diberikan kepada pejabat tinggi yang telah hadir dalam acara tersebut. Contohnya, seperti yang dilakukan pada acara di sekolah, maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan, seperti kepada kepala sekolah dan juga bapak ibu guru. Bagian struktur pidato yang ketiga yaitu ucapan syukur. Bagian tersebut biasanya berisi tentang syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin di saat itu. Kemudian bagian yang keempat yaitu isi pidato. Isi dari pidato adalah bagian yang sangat penting dalam pidato tersebut. Bagian tersebut berisikan tentang gagasan, informasi, ide atau hal lainnya yang disampaikan kepada orang yang hadir dalam acara tersebut. Yang terakhir yaitu penutup pidato. Penutup pidato biasanya berisikan simpulan dan diikuti dengan salam penutup serta ucapan terima kasih dan sebagainya. Macam-macam pidato. Yang pertama yaitu pidato informasi. Adalah pidato yang dilakukan dengan tujuan menginformasikan, memberitahukan atau menjelaskan tentang sesuatu hal kepada halayak umum. Contohnya yaitu pidato Ketua Umum Pemilu tentang hasil pemilihan suara. Yang kedua yaitu pidato persuasi. Pidato persuasi adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar tentang sesuatu. Contohnya yaitu pidato calon kepala desa di daerah yang masanya belum simpati kepadanya. Yang ketiga yaitu pidato aksi. Pidato aksi adalah pidato yang bertujuan untuk menggerakkan. Pidato aksi memiliki persamaan dengan pidato persuasi.
Perbedaannya pada pidato persuasi, hasil yang dirapkan ditujukan kepada kepentingan pribadi atau lembaga, sedangkan pidato aksi bertujuan untuk pencapaian tujuan bersama. Contoh pidato aksi diantaranya adalah pidato Presiden Soekarno pada saat menggerakkan rakyat Indonesia untuk tetap memiliki semangat dalam berjuang melawan penjajah. Baiklah teman-teman, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video pembelajaran ini. Saya, Nur Muhammad Mujib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.